Kalau Kamaishi, dia dikenal sebagai kota hantu karena banyak hantu yang berkeliaran. で、私が霊感っていうことで言えばね、その公衆電話にいっぱい入ってだったんですよ。 Banyak juga supir taksi yang punya pengalaman nganterin penumpang yang tiba-tiba hilang ke alamat yang udah nggak ada. Gua mau bahas kota hantu. Nah lo, dulu kan kita pernah ngebahas kota-kota hantu di dunia kan, yang kebanyakan tuh ya kota baru yang gagal, yang pembangunannya nggak selesai. Atau ya sebenarnya pembangunannya selesai, tapi nggak ada yang mau pindah ke situ, jadinya kosong deh. Nah sekarang gue mau ngebahas kota hantu lagi, dan kali ini lebih ke kota-kota yang ditinggal sama penduduknya setelah tsunami besar di Tohoku, Jepang di tahun 2011. Tsunami yang memicu krisis nuklir yang skala kekuatannya tuh sama, kayak ini, kayak bencana nuklir Chernobyl. Dan menariknya, selain bencana tsunami yang diperparah sama nuklir ini, ada juga kota yang disebut kota hantu karena banyak saksi mata dari penduduk setempat yang ketemu sama hantu-hantu korban tsunami. Kok jadi beneran hantu nih? Tapi kira-kira ada gak nih penjelasan yang saintifik tentang penampakan hantu-hantu tsunami ini? Dan gimana kronologinya sampai tsunami bisa berubah jadi bencana nuklir besar? Bencana nuklir yang mematikan. Yaudah kalau gitu, langsung kita bahas kota hantu di kota-kota yang hancur setelah tsunami Jepang tahun 2011 di Learning by Googling. Ini sebelum kita ngebahas kota hantunya, gue mau jelasin dulu nih. Emang separah apa sih tsunami Tohoku di tahun 2011? Ya, gue yakin lo udah pada tahu lah kalau Jepang tuh merupakan salah satu negara yang paling sering kena gempa bumi dan tsunami. Ya, kata tsunami aja kan berasalnya kan dari bahasa Jepang kan, yang artinya tuh ombak besar di pelabuhan. Nah, kalau menurut Story Map Artist, setiap tahunnya Jepang tuh ngalamin sekitar 5.000 gempa kecil dan 160 gempa dengan kekuatan 5 magnitudo atau lebih. Dan kalau gempanya terjadinya di laut, ya ada kemungkinan terjadi tsunami. Dan sejak akhir abad ke-7 sampai sekarang, tercatat udah ada 143 gelombang tsunami yang melanda wilayah Jepang. Dan ini bisa begini soalnya secara geografis Jepang tuh kan emang terbilang rentan banget kan, karena posisinya yang ada di pertemuan 4 lempeng. Lempeng Pasifik, lempeng Filipina, Eurasia, sama Amerika Utara. Jadi itu kalau lempengnya ada yang gerak dikit aja tuh, ya udah tuh langsung gempa tuh. Sama ditambah lagi, Jepang juga punya palung aktif yang sering lepas energi seismik kan. Sama mereka juga tuh ada di area Ring of Fire, ada di cincin api Pasifik. Yang ngebikin Jepang jadi punya banyak gunung api yang makin menambah faktor penyebab gempa bumi dan tsunami mereka. Jadi ya emang sebanyak itu ya faktornya ya. There are well-documented geological causes for Japan's seismic vulnerability. An earthquake is generated by the forces created by the movement of the Earth's tectonic plates. Because of Japan's location amid the Pacific Ring of Fire, where it is sandwiched between 3 tectonic plates, the nation is prone to abnormally frequent earthquakes. Nah, kalau menurut Britannica, awalnya di awal bulan Maret 2011, di sekitar wilayah Tohoku tuh udah banyak terjadi tuh gempa-gempa kecil sampai menengah. Dengan kekuatan sekitar 4-5 magnitudo. Tapi ya karena skalanya dianggap wajar dan nggak berbahaya, karena Jepang juga emang sering banget gempa kan, jadinya ya orang-orang biasa aja, orang-orang tetap ngelakuin aktivitas kayak biasa. Karena ya gempa-gempa gitu tuh kan udah biasa buat mereka, udah dianggap normal kan. Paling di antara semua gempa itu, gempa yang cukup gede tuh terjadi di tanggal 9 Maretnya dengan kekuatan 7,2 magnitudo yang masuk ke dalam kategori gempa besar. Emang kategori gempa tuh gimana sih? Simpelnya gini nih, jadi kekuatan gempa tuh kan dihitungnya kan pakai magnitudo ya, pakai magnitudo. Kayak kategori M1 itu berarti antara 1 sampai 1,9 magnitudo. Kategori M2 berarti antara 2 sampai 2,9 magnitudo. Kalau M3 berarti 3 sampai 3,9 magnitudo dan seterusnya. Nah, perhitungan magnitudo ini tuh beda sama konversi satuan biasa, beda sama meter, gram atau satuan lainnya. Soalnya setiap angkanya naik, kekuatannya juga tuh makin gede. Jadinya buat skalanya tuh pakai perhitungan logaritmik. Atau berarti setiap naik 1 magnitudo, kekuatan gempanya tuh meningkat sebanyak 10 pangkat 1,5. Atau berarti kalau dari M1 ke M2, itu kekuatannya meningkat sekitar 31,6 kali. Terus kalau naiknya 2 magnitudo, kekuatan gempanya berarti meningkat 10 pangkat 3. Atau berarti dari M1 ke M3, itu kekuatannya naik 1000 kali lipat. Terus kalau naik 3 magnitudo, kekuatan gempanya meningkat 10 pangkat 4,5. Yang berarti dari M1 ke M4, itu naiknya tuh 31.600 kali lipat. Dan seterusnya dan seterusnya. Gimana? Kebayangkan ya?
Kita balik ke bencana tsunami Jepang 2011. Masih menurut Britannica, gempa yang sejak awal Maret udah berkali-kali melanda Tohoku dengan kekuatan antara M4 sampai M5, akhirnya membesar jadi 7,2 magnitude di tanggal 9 Maret 2011. Membesar jadi M7. Dan baru deh nih gempa ini ngebikin orang-orang jadi was-was nih. Soalnya gempa dengan kekuatan M7 tuh kan udah bisa ngebikin bangunan sama infrastruktur jadi rusak atau bahkan roboh kan. Cuma karena epicentrum gempanya ada di laut dan Jepang juga dikenal punya bangunan yang resisten terhadap gempa, jadinya walaupun bikin kaget tapi nggak ada kerusakan yang gimana-gimana di daratannya. Dan di titik ini sebagian orang mungkin ada yang ngungsi ke tempat yang jauh dari laut karena takut sama resiko tsunami. Tapi kebanyakan orang masih pada stay. Dan setelah gempa 7,2 magnitude itu, cuma dalam waktu 2 hari, puluhan gempa susulan berkekuatan M4 sampai M6 terjadi berturut-turut. Cuma tetap di situ warga sekitar masih biasa aja, masih nganggep itu sebagai hal yang normal. Ya, di sini sebenarnya Badan Meteorologi Jepang tuh udah ngasih peringatan resiko tsunami di tanggal 9 Maret itu. Cuma skalanya tuh kecil dan menengah, bukan yang tsunami skala gede gitu. Dan karena itulah warga juga tuh jadi lumayan santai, tanpa mereka tahu gempa terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Jepang bakal terjadi 2 hari kemudian. Dan akhirnya, kalau menurut BBC, di tanggal 11 Maret 2011, jam 14.46 waktu setempat, di dasar laut yang jaraknya 130 km dari kota Sendai di prefektur Miyagi, nggak jauh dari Palung Jepang, zona subduksi yang selama berhari-hari menyebabkan gempa terus-menerus tiba-tiba meluncur. Tiba-tiba ngeslip, yang nimbulin gempa dengan kekuatan 9,0 magnitude. M9 nih. Gempa terbesar yang pernah tercatat di Jepang selama berabad-abad dan masuk ke dalam 5 gempa terkuat di dunia. Wah, gempa ini tuh terjadinya tuh 3 menit nonstop. Jadi ya kebayangkan lu, selama 3 menit tuh bumi goyang terus tuh. Padahal biasanya gempanya tuh kan cuma getar bentar doang kan. Nah ini 3 menit getarnya. Siapa yang nggak panik coba? Dan ya udah, abis itu pemerintah Jepang langsung ngeluarin peringatan tsunami tertinggi. Peringatan maksimal yang nyuruh warganya di Tohoku mengevakuasi diri sejauh mungkin dan setinggi mungkin. Soalnya skala gempa dan resiko tsunami-nya nih udah mentok paling maksimal nih. Dan bener aja, akhirnya gempa laut ini ngebawa ombak tsunami setinggi 15-40 meter ke 4 prefektur di Tohoku. Dengan luas area terdampak sebesar 560 km. Tsunami ini terjadi selama berjam-jam dan menewaskan antara 15.000 sampai 20.000 orang. Bahkan saking parahnya ini tsunami, tempat-tempat pengungsian yang dianggap aman juga tuh banyak yang terendam dan hancur loh. Ya gimana, kekuatan gempanya aja M9 kan? Itu kalau kita ukur dari gempa M7 yang terjadi 2 hari sebelumnya aja tuh berarti tuh 1000 kali lipat lebih kuat loh. Segitu dari M7, gimana kalau dari M1 coba? Dan kacaunya lagi bahkan beberapa hari setelah gempa utama 9 magnitude ini, ratusan gempa susulan dari 4 sampai 7,9 magnitude terus terjadi selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan setelahnya. Ini trauma gak sih? Aduh. 数えるっていうかみんなみんなっていうか10人ぐらい10人っていうかそうですね向こうのほらうたつの方とかもみ打ちありますしそうですねその Dan salah satu prefektur yang kena dampak parah dari tsunami ini adalah Fukushima, khususnya di kota Futaba, Okuma, sama Namie. Dan makin kacaunya lagi, kalau menurut World Nuclear Association, prefektur Fukushima tuh mereka tuh punya 2 PLTN utama loh. Punya 2 pembangkit listrik tenaga nuklir utama. Yang pertama ada Fukushima Daiichi di sekitar Okuma sama Futaba yang punya 6 reaktor nuklir. Terus yang kedua ada Fukushima Daini yang letaknya di selatan Daiichi yang punya 4 reaktor. Jadi totalnya tuh ada 10 reaktor di Fukushima. Nah, reaktor-reaktor ini dari awal tuh emang didesain buat bisa ngedeteksi guncangan dengan kekuatan tertentu. Yang kalau guncangannya tuh terlalu gede, itu reaktornya tuh bakal shutdown otomatis tuh. Supaya reaksi nuklirnya nggak jadi melebar kemana-mana karena guncangan. Jadi ya sebenarnya secara safety udah dipikirin banget ini. Dan bener aja, waktu gempa M9 itu terjadi, itu reaktor-reaktornya langsung shutdown otomatis tuh. Tapi sayangnya, gelombang tsunami ini kan bener-bener gede banget kan, sampai ngebikin listrik mati total. Dan mati listrik inilah yang jadi awal mula bencana nuklir terbesar kedua di dunia setelah Chernobyl.
Kok bisa? Jadi waktu reaktornya shutdown otomatis, dia tuh butuh waktu berjam-jam bahkan berhari-hari buat bisa cooling down. Buat mencapai titik dingin yang aman. Ya kan yang namanya reaktor nuklir kan pasti kan panas banget kan? Bisa lebih dari 300 derajat Celcius waktu lagi beroperasi. Nah, buat mencapai titik dingin yang aman, reaktornya tuh harus cooling down dulu sampai mencapai suhu seenggaknya 100 derajat Celcius. Supaya nggak overheat. Nah, karena reaktornya tuh gede banget dan suhunya juga tuh panas banget, jadi ya jelas mereka butuh yang namanya pendingin. Dan pendingin dinyalainnya tuh ya pakai listrik. Nah, disinilah nih masalahnya nih. Waktu gelombang tsunami nyampe reaktor Fukushima Daiichi, listrik kan langsung mati total tuh kena air laut tuh. Terus sumber energi darurat kayak generator sama listrik eksternal juga tuh kan sama-sama putus. Sama, kalaupun ada baterai cadangan ya itu tuh nggak bisa bertahan lama. Dan ya udah, gara-gara itu pendinginnya jadi nggak bisa nyala deh. Nah, reaktor nuklir kalau ngandelin suhu ruangan doang kan jadi dinginnya kan lama banget kan, nggak bisa dia. Bahkan sampai setelah air tsunami-nya surut, pendinginnya tuh masih nggak bisa dinyalain loh. Karena ya itu, nggak ada energi. Dan ya udah, karena udah overheat, akhirnya inti reaktornya meleleh deh. Semua inti bahan bakarnya melebur jadi satu massa panas. Terus menguap dan meledak, ngancurin bangunan reaktor dan area pembangkit. Aduh. The tsunami flooded the nuclear power plant. Result? Massive overheating and reactors 1, 2 and 3 suffered meltdowns. When the power supply failed, operators lost control of the plant and a hydrogen explosion blew the roof and walls off reactor 4. Nah, kalau menurut The Guardian, ledakan-ledakan reaktor nuklir ini jadi menyebarkan radiasi nuklir dengan jangkauan radius 20 km. Jauh juga nih. Cuma ya untungnya nggak ada korban yang meninggal karena bencana nuklir ini ya. Soalnya kan area sekitarnya kan emang udah kosong dari awal kan, gara-gara tsunami tadi. Jadi ya proses evakuasinya juga tuh jadi lebih gampang dan nggak menimbulkan korban jiwa. Tapi tetap akhirnya sampai sekarang, kota-kota di Fukushima, terutama Futaba sama Okuma tuh masih kosong. Soalnya orang-orang pada nggak mau balik ke tempat tinggal mereka. Alasannya, selain karena trauma dan sedih, mereka juga tuh takut masih ada sisa-sisa radiasi nuklir di sekitar tempat tinggal mereka. Nah, karena kotanya bertahun-tahun kosong kan, akhirnya kota-kota ini tuh dikenal sebagai kota hantu Fukushima. Dan di sini sebenarnya pemerintah setempat tuh udah mengupayakan supaya orang-orang pada mau balik dan tinggal di sana lagi. Tapi warganya pada nolak tuh. Dan ini kota-kotanya tuh beneran yang jadi kosong banget loh. Ya lu bayangin aja nih, kalau menurut Young Pioneer Tour, sebelum bencana 2011, kota Futaba tuh punya sekitar 6.000 penduduk dan 2.000 rumah tangga. Tapi di tahun 2022 cuma ada 100 orang doang yang balik tinggal di sana. Di seluruh kota cuma ada 100 orang doang. Ini kan sepi banget kan. Dan karena manusianya dikit banget, bahkan mungkin hitungannya udah nggak dihuni sama manusia, akhirnya kota-kota ini jadi diambil alih sama alam lagi deh. Tanaman jadi tumbuh di mana-mana, hewan-hewan liar juga berkembang biak dengan pesat. Ya jadi kayak ini. Jadi kalau di film-film tuh kayak kota-kota post-apokalips gitu tuh. Wah. The disaster left Fukushima a ghost town. Hidden away behind barricades. Abandoned homes. Washing hanging where it was left. Once filled with people, it's been overrun by nature. Terus selain kota hantu Fukushima, ada satu kota lagi yang juga dikenal sebagai kota hantu Jepang setelah tsunami 2011. Namanya Kamaishi. Bedanya, kalau tadi Fukushima dia tuh jadi dikenal sebagai kota hantu tuh karena kotanya udah kosong banget kan, udah sepi banget hampir nggak ada orang. Nah, kalau Kamaishi, dia dikenal sebagai kota hantu karena banyak hantu yang berkeliaran. Banyak yurei yang menampakkan diri. Jadi kondisi di kota Kamaishi setelah tsunami tuh, walaupun sebagian warga nggak mau balik, tapi cukup banyak warga Kamaishi yang pada balik lagi buat tinggal di rumah-rumah mereka yang udah dibangun ulang. Makanya walaupun di sana tuh banyak bangunan kosong dan terbengkalai, tapi penduduknya tuh masih lumayan banyak lah. Masih lumayan hidup kota-kotanya, nggak semati kota-kota hantu di Fukushima. Tapi justru itulah tuh jadi serem tuh. Soalnya walaupun nggak kosong-kosong banget, tapi di Kamaishi tuh justru ada hantu yang disebut yurei. Ada penampakan-penampakan arwah.
Tapi ini unik sih, soalnya dibanding kota-kota lain yang kena tsunami, korban tewas di Kamaishi itu jatuhnya tuh dikit loh, cuma 1000-an orang. Tapi hantu Yurei-nya malah munculnya di situ tuh. Tapi kok korbannya bisa sedikit gitu? Jadi gini, kita backstory bentar nih. Jadi kalau menurut di Japan News, ketika gempa M9 terjadi, itu kan peringatan kan dibunyiin kan. Orang-orang langsung pada mengevakuasi diri kan. Nah, waktu alarm evakuasi bunyi, anak-anak sekolah di sana yang jumlahnya tuh lebih dari 3.000 orang, mereka tuh langsung ngevakuasi dan ngebantu sesama siswa dan bahkan warga setempat buat menjangkau tempat yang aman. Wah, itu semuanya kerjasama tuh, supaya gimana pun caranya sebanyak-banyaknya orang bisa selamat. Mau ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, pokoknya semua yang mereka temuin di jalan itu mereka bantu buat survive. Dan hasilnya ya tadi itu, korban jiwa di Kamaishi nggak begitu banyak kalau dibandingin sama wilayah lain. Dan hebatnya lagi, semua siswa di kota itu tuh selamat loh. Secara keseluruhan dari semua anak usia sekolah di kota itu, cuma ada 5 yang meninggal. Dan itu pun 5-5-nya tuh lagi nggak sekolah di hari itu. Sedangkan yang berangkat sekolah, semuanya selamat. Bahkan dianggap sebagai pahlawan karena bisa nyelamatin ribuan warga sipil. Dan akhirnya kejadian itu dikenal sebagai The Miracle of Kamaishi. Wah, keren. Anak sekolah loh ini loh. Bukan tim SAR, bukan profesional segala macem. Anak sekolah loh. Mantap. Tapi ya tetap balik lagi, walaupun korban jiwanya sedikit, tapi justru kota ini yang ngelaporin paling banyak penampakan. Kalau menurut Richard Lloyd Perry, editor The Times, di bukunya yang berjudul Ghost of Tsunami, dia bilang setelah tsunami terjadi tuh emang banyak tuh jenazah yang nggak bisa dikremasi karena emang overloaded kan. Jadinya ya banyak deh jenazah-jenazah yang dikubur secara massal. Nah di Jepang kan hal kayak gini tuh kan cukup sakral kan, menghormati orang yang mati tuh kan di sana tuh kan sakral. Dan karena banyak jenazah yang nggak bisa diproses dengan semestinya, akhirnya bermunculan deh tuh cerita-cerita hantu di Kamaishi. Kayak misalnya contoh, abis tsunami tuh ada pendeta Shinto yang pergi dari satu tempat ke tempat lain buat ngasih penghormatan ke korban meninggal sama ngasih support emosional ke keluarga yang ditinggalkan. Dan ketika dia keliling ini, ada satu klien dia yang kesurupan lebih dari 20 arwah korban tsunami secara bergiliran. Yang semuanya menyuarakan kesedihan mereka.当時ね、ここに公衆電話あったんですよ。はいはい。で、私が霊感っていうことで言えばね、その公衆電話にいっぱい入ってだったんですよ。はあ。っていうのはね、ここから結構亡くなってる人が。はい。だって知り合いも、大渡側でそのバス停河原で見つかったんだ。Terus ada juga cerita dari kantor pemadam kebakaran yang nerima panggilan telepon secara berkali-kali yang nyuruh mereka buat ngebantuin si penelpon ngebangun rumahnya yang runtuh. Tapi masalahnya tiap kali alamatnya didatengin itu rumahnya tuh nggak ada tuh. Rumahnya tuh masih runtuh dan nggak ada orang yang hidup di situ juga. Tapi walaupun gitu teleponnya tuh nggak pernah berhenti tuh. Sampai akhirnya para petugas pemadam datang dan ngasih penghormatan dan berdoa buat orang-orang yang meninggal di sana. Nah, dari situ baru deh tuh teleponnya nggak pernah berdering lagi tuh. Ya, orang iseng ini. Ini orang iseng nih. Yang nelpon orang iseng. Semoga ya. Amin. Terus banyak juga kesaksian dari warga setempat yang bilang kalau tetangga atau kerabat keluarga mereka yang meninggal tuh pada datang terus-menerus buat bertamu. Buat ngobrol sama minum teh kayak biasa. Seolah kayak mereka tuh nggak ngeh. Mereka tuh nggak sadar kalau mereka udah meninggal. Terus tempat duduk tamu-tamu itu tuh biasanya tuh langsung basah sama air laut. Ya, yang ini serem sih. Yang ini serem nih. Terus yang serem lagi, kalau menurut Medium, banyak juga supir taksi yang punya pengalaman nganterin penumpang yang tiba-tiba hilang ke alamat yang udah nggak ada. Ke rumah-rumah yang masih roboh dan rusak. Terus sering juga mereka ngeliat bayangan orang-orang yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Nah, karena penampakan-penampakan ini, Kamaishi akhirnya jadi dikenal sebagai kota hantu karena banyak yurei atau roh penasaran yang keliaran. Yang kalau sama warga dipercayanya mereka tuh mungkin masih belum sadar kalau mereka udah beda alam. Bahkan saking banyaknya kesaksian warga yang lihat hantu, penelusuran di kota hantu di Kamaishi ini tuh sampai dijadiin film dokumenter loh yang judulnya Ghost Town. Yang fokus utamanya tuh ke cerita pengalaman driver-driver taksi di Kamaishi tentang penampakan yurei ini. Diseriusin, Jir? Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Mungkin gak sih cerita-cerita tentang yurei atau hantu-hantu ini tuh nyata? Atau ini cuma halusinasi dan manifestasi dari trauma kolektif akibat bencana tsunami-nya? Yang mana nih? Silahkan komen.
結構タクシー運転手さんでも、お客さんを乗せて振り返ったらいなかったっていう。だからそういうのは私一番あれここにすぐすぐ取り当たったとこだから有利な時もこれにだからこれニュースよりにしてもこれこうやって走ってますから夜は怖い。本当ですか？危ない。Oke, sekian Lari Mengguling kali ini tentang kota-kota hantu di Jepang setelah tsunami 2011. Ya, kebanyakan sih disebut kota hantu soalnya sekarang udah kosong ya. Soalnya warganya udah nggak mau balik ke sana. Apalagi tadi kan ada itu kan, ada kecelakaan reaktor nuklir kan. Jadi ya pada ngeri lah. Tapi ya itu tuh, ada satu tuh yang anomali tuh, yang Kamaishi itu, yang banyak penampakan hantunya katanya. Jadi penasaran gue pengen ke sana. Ya, kalau lo merevisi udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin video, tulis di komen, seperti biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.